Oke, coba bayangin kayak gini. Kalian bangun pagi, jalan ke kandang, lalu kalian lihat hewan-hewan yang kemarin itu kelihatan sehat, lincah, bahkan sangat nafsu dalam makannya tiba-tiba terlihat lemas. Kalian mendekat lagi, lalu kalian lihat ada air liur yang mengucur terus-menerus dari hewan tersebut. Kakinya gemeter, bahkan beberapa dari hewan-hewan tersebut udah nggak bisa berdiri sama sekali. Oke, itu bukan awal adegan dari film zombie teman-teman, ataupun cerita horor yang aku karang, enggak. Itu adalah kisah nyata yang dialami oleh ribuan peternak yang ada di Indonesia pada tahun 2022. Oke, sebelum aku lanjut, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dewi Srianti Astuti, bisa dipanggil Ayu, dan saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 2509511111. Dan di video ini saya akan membahas tentang kejadian paling besar atau kasus paling besar yang dialami oleh peternak Indonesia, yaitu wabah penyakit mulut dan kuku atau bisa kita sebut dengan PMK, yang dimana penyakit ini tidak hanya memengaruhi hewan tetapi juga memengaruhi masyarakat, ekonomi, dan juga ketahanan pangan nasional. Di sini saya akan membahas yang pertama dari perspektif hukum. Indonesia itu sebenarnya sudah punya dasar hukum yang kuat untuk menangani penyakit hewan menular. Contohnya, ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Di atas kertas itu semuanya jelas. Karantina, pembatasan lalu lintas hewan, vaksinasi, surveillance, sampai penegakan sanksi. Namun, gimana praktiknya di lapangan? Itu jelas kadang nggak sesuai. Beberapa daerah itu belum menerapkan pengawasan ketat sebelum wabah itu menyebar. Lalu lintas hewan antar pulau itu masih longgar. Hasilnya, ketika kasus pertama muncul, virus menyebar sangat cepat dan sulit dikendalikan. Ini menunjukkan bahwa hukum yang baik tanpa implementasi yang kuat tetap akan menghadapi tantangan yang besar. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dampak terhadap ketahanan pangan. Salah satu bagian yang paling krusial dari kasus ini itu adalah dampaknya terhadap ketahanan pangan Indonesia. Ketika ribuan hewan itu sakit, tingkat produksi daging itu menurun. Dampaknya gimana? Distribusi hewan dari daerah produsen ke daerah konsumsi itu terhenti. Beberapa wilayah itu mengalami kekurangan pasokan daging. Sementara wilayah lain itu kelebihan hewan yang tidak bisa dikirim keluar. Indonesia sebagai negara kepulauan itu punya tantangan logistik terbesar, dan wabah PMK memperjelas betapa rentannya sistem pangan kita ketika terjadi gangguan yang mendadak. Nah, pada titik ini, dokter hewan itu memegang peran penting banget teman-teman, yaitu memastikan daging yang beredar itu tetap memenuhi standar asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem menjadi kunci untuk melindungi konsumen. Oke, lalu yang ketiga itu peran dokter hewan dalam bela negara. Tadi kan udah disebut ya, kalau dokter hewan itu memegang peranan penting. Nah, mungkin jarang juga dibahas, tapi dokter hewan itu sebenarnya terlibat langsung dalam pertahanan negara nih teman-teman. Bukan artinya dalam militer atau gimana, megang senjata itu enggak, tapi kita itu menjaga stabilitas nasional melalui penanganan wabah PMK. Dokter hewan itu berperan sebagai penjaga keamanan biologis. Mereka melakukan vaksinasi massal, melacak penyebaran penyakit, memberikan edukasi kepada peternak, hingga melaporkan kasus secara real time melalui Isignas nih teman-teman. Semua tindakan ini termasuk bentuk bela negara. Dalam artian melindungi masyarakat dari ancaman biologis, menjaga produksi pangan tetap aman, dan mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar lagi nantinya. Oke, kita masuk ke pembahasan keempat ya teman-teman, yaitu perspektif etika dan kesejahteraan hewan. Seperti yang aku jelaskan tadi, itu wabah PMK menimbulkan banyak dilema etis sebenarnya.
Peternak ingin hewan mereka itu sembuh. Konsumen ingin daging itu aman. Dan hewan itu sendiri berhak mendapatkan perlakuan yang tidak menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Dalam kondisi yang darurat, banyak hewan yang harus dipotong bersyarat, dan keputusan ini itu nggak mudah. Tapi kadang menjadi pilihan paling etis untuk mencegah penyebaran lebih luas dan mengurangi rasa sakit hewan yang sudah parah. Nah, disinilah dokter hewan itu berperan sebagai penyeimbang. Penyeimbang gimana? Penyeimbang untuk mempertimbangkan kepentingan peternak, keamanan pangan, dan hak hewan untuk diperlakukan dengan layak. Oke, paham ya? Lalu, mungkin itu aja pembahasannya. Kita masuk ke kesimpulannya. Jadi intinya tuh apa sih? Oke, PMK di tahun 2022 itu memberi pelajaran yang besar bagi Indonesia bahwa penyakit hewan dapat berdampak luas pada ekonomi, pangan, hukum, kesehatan masyarakat, dan etika. Bahwa ketahanan nasional itu bukan hanya soal keamanan fisik atau militer, tapi juga kemampuan kita dalam menghadapi ancaman biologis. Peran dokter hewan itu sangat vital sebagai ilmuwan, sebagai penjaga kesehatan hewan, dan sebagai bagian dari pertahanan negara. Oke, lalu saran yang bisa saya berikan adalah ke depannya ada beberapa langkah yang sebenarnya bisa dilakukan. Yang pertama, memperkuat pengawasan lalu lintas hewan dan sistem karantina. Yang kedua, meningkatkan edukasi peternak tentang biosecurity. Yang ketiga adalah pemerataan layanan veteriner sampai ke daerah terpencil. Keempat, mempercepat respons pemerintah ketika wabah baru muncul. Kelima adalah menguatkan kolaborasi One Health, yaitu antara dokter hewan, dokter manusia, pemerintah, dan masyarakat. Nah, kita sampai di ujung dari pembahasan video kali ini, teman-teman. Semoga pembahasan yang sudah aku berikan tadi itu bermanfaat untuk kita semua dan membuka mata kita lebih lebar lagi tentang pentingnya One Health, yaitu kerjasama antara dokter hewan, dokter manusia, pemerintah, dan juga masyarakat. Terutama nanti di penyakit hewan lainnya. Semoga nggak ada, semoga tidak seperti PMK atau bahkan nggak ada sama sekali. Dan dengan tahapan-tahapan yang telah aku sebutkan tadi, semoga Indonesia bisa lebih siap lagi dalam menghadapi kasus-kasus serupa nantinya. Semoga nggak ada, harapannya begitu, tapi kita nggak akan pernah tahu bagaimana alam ini nanti bekerja. Mungkin sekian aja dari aku. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan kalimat, dan saya sangat terbuka terhadap saran. Jadi terima kasih semuanya dan sampai jumpa.